Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 27 dari novel Soulland 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soulland 2, chapter 27. Selamat menikmati. Para guru Akademi Shrek telah melihat banyak orang jenius, tetapi siswa baru seperti Xiao Xiao dan Wang Dong, yang terpaku pada kemenangan dan keteguhan dalam keyakinan mereka terlalu jarang. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Due Ilun, berjalan ke Yowie yang tertegun. Guru Yo, selamat mengajar dua siswa yang sangat baik ini. Laporkan ke atasan. Aku percaya bahwa mereka berdua memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti dari halaman luar. Baru saat itulah Yowie bereaksi. Dia buru-buru menjawab, Direktur Du, masih ada Huo Yuhao. Dia adalah inti dari tim mereka, serta pemimpin tim mereka. Due Ilun tertegun, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya memiliki satu cincin jiwa. Dia terlalu lemah. Juga, dia harus menjadi salah satu dari guru jiwa tipe spiritual yang jarang terlihat. Tidakkah kamu tahu betapa sedikit binatang berjiwa spiritual? Dengan itu, ia berjalan dari panggung tinggi. Sebagai Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Due Ilun tidak hanya kuat, dia juga perhitungan. Dia secara alami melihat peran yang dimainkan Huo Yuhao selama pertandingan. Dia adalah orang yang telah merangsang semangat bertarung Wang Dong dan Xiao Xiao yang hampir gila. Namun, ia memiliki tanggung jawab penting sebagai direktur. Ia tentu saja tidak akan memilih murid inti hanya karena kepribadian dan keterampilan kepemimpinannya. Setelah mendengarkan kata-kata Due Ilun, seluruh tubuh Yowie bergetar. Kanan. Dia selalu mengabaikan masalah sederhana ini. Meskipun cincin jiwa pertama Huo Yuhao memiliki keterampilan jiwa yang kuat yang melekat padanya, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Binatang berjiwa tipe spiritual terlalu langka, dan yang kuat bahkan lebih jarang. Dalam keadaan ini, peluang Huo Yuhao menjadi seorang ahli secara alami jauh lebih kecil dari biasanya. Tidak masalah. Jika Departemen Jiwa Marshall tidak menginginkannya, Departemen Alat Jiwa kami akan membawanya. Cahaya terang berkelip melalui mata Fen Yu saat ia menepuk bahu Yowie. Sulit menemukan makhluk jiwa tipe spiritual yang kuat, tetapi masih mungkin untuk menemukan yang biasa. Selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia masih bisa menjadi siswa yang luar biasa dari Departemen Alat Jiwa, bahkan jika dia hanya memiliki cincin jiwa pertamanya. Aku ingin murid inti ini. Di depan Fen Yu, Yowie tampaknya tidak memiliki rasa dingin yang biasa. Tidak, ini belum waktunya. Kamu harus memberinya 3 tahun. Yuhao adalah siswa yang diundang secara khusus yang direkomendasikan oleh Sekte Tang. Dia harus menjadi guru jiwa jahat yang tumbuh dalam keluarga miskin. Itu sebabnya dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Dia selalu menjadi siswa yang paling penuh perhatian selama waktu kelas, dan meskipun dia memiliki awal yang agak terlambat, dia adalah siswa yang paling pekerja keras dan serius yang pernah aku temui. Fondasinya terlalu lemah, jadi aku harus tetap di sisinya dan terus mengajarinya. 3 tahun akan cukup baginya untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang bagaimana keadaannya, dan dengan tingkat ketekunannya saat ini, ia harus dapat memperoleh 3 cincin paling tidak pada saat itu. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, secara alami dia akan memiliki prospek yang lebih cerah. Pada saat itu, dia bisa menjadi murid inti dari Soul Tool Department kamu. Fen Yu tersenyum. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat menyukai anak ini. Karena kamu sudah merencanakan berbagai hal untuknya, aku akan mendengarkan kamu. Setelah penilaian mahasiswa baru berakhir, bawa dia untuk menemui aku, dan aku akan membiarkan dia berpartisipasi dalam Departemen Alat Jiwa di samping studi regulernya. Aku akan melihat apakah dia memiliki bakat di bidang itu atau tidak. Yap. Yowie mengangguk, aku akan pergi memeriksa Xiao Xiao dan Wang Dong. Fen Yu, percayalah, Departemen Jiwa Bela Diri pasti akan menyesal tidak menganggap Huo Yuhao sebagai murid inti. Fen Yu menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Wang Dong berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Xiao Xiao, karena dia hanya menggunakan seluruh energinya. Lebih penting lagi, dia memiliki pasangan fusionnya, Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao memeluknya, kekuatan jiwanya secara alami mengalir ke tubuh Wang Dong, memungkinkannya untuk dengan cepat memulihkan seutas kekuatan jiwanya. Setelah menggunakan Haodong Power mereka, Wang Dong bisa bangun dari keadaan tidak sadarnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun, kondisi Xiao Xiao jauh lebih buruk daripada kondisi Wang Dong.
Dia membutuhkan kedua kekuatan jiwa untuk mengaktifkan gempa gemetar cauldronnya, serta jumlah kontrol yang sangat kuat untuk mempertahankannya. Dalam keadaan normal, Xiao Xiao hanya akan menggunakan harta nasionalnya untuk menangani satu serangan, mengirim lawannya terbang sambil menerapkan efek setrum yang dipaksakan. Kekuatan pukulan tunggal ini jauh melebihi menggunakan kedua keterampilan jiwanya satu demi satu. Namun, dia tidak melakukan ini terhadap Xie Huanyue. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menjebaknya. Dia melakukannya demi membeli lebih banyak waktu untuk Wang Dong. Pertahanan Xie Huanyue terlalu kuat, dan Xiao Xiao takut bahwa ia akan langsung menyerang ke arah mereka jika ia dikirim terbang menjauh. Selain itu, ada kemungkinan besar hal itu terjadi karena kecepatan mental tubuhnya. Karena itu, Xiao Xiao tidak hanya mencabut kekuatan jiwanya sendirian, dia juga menggambar kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Segera setelah pertandingan berakhir, dia langsung mengalami koma yang dalam. Untungnya, mereka berada di Akademi Shrek, yang tidak kekurangan obat penyembuhan. Setelah mengonsumsi beberapa pil obat, Xiao Xiao tertidur lelap. Namun, guru yang merawatnya mengatakan bahwa ia harus beristirahat selama sehari penuh, paling tidak. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat diganggu dengan cara apapun, sehingga pil obat yang telah digunakan padanya tidak akan meninggalkan efek samping. Dengan kata lain, Xiao Xiao tidak akan dapat berpartisipasi dalam dua pertandingan berikut, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Yoi secara pribadi membawa Xiao Xiao kembali ke kamarnya untuk beristirahat, sementara Huo Yuhao membawa Wang Dong yang lemah kembali ke kamar asrama mereka. Wang Dong, haruskah kita menyerah pada pertandingan berikutnya? Saat dia melihat wajah pucat Wang Dong, Huo Yuhao menghela nafas dengan lembut. Tidak mungkin. Wang Dong tahu bahwa Huo Yuhao prihatin dengan keadaan tubuhnya, tetapi keinginannya saat ini untuk bertarung masih sekuat sebelumnya. Dia tidak pernah seserius ini terhadap hal lain seperti sekarang. Yuhao, aku tahu kamu mengkhawatirkan aku. Tapi kami harus melanjutkan turnamen ini. Jika kita menyerah begitu saja, bagaimana kita bisa menghadapi Xiao Xiao? Dia mungkin pingsan, tapi masih ada kita berdua. Dan, bukankah kita memiliki kekuatan Haodong kita? Kami pasti bisa pulih sebelum pertandingan sore. Kita harus berjuang untuk Xiao Xiao, dan menunggunya kembali. Saat dia melihat mata Wang Dong yang teguh, hati Huo Yuhao benar-benar tersentuh. Perasaan sejati telah berkembang di antara mereka sebagai akibat dari kesulitan mereka. Pertandingan yang terjadi kemarin dan hari ini dengan cepat mempersempit jarak antara dirinya, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Perasaan di antara mereka bertiga bukan lagi perasaan teman sekolah, tapi kawan seperjuangan yang rela hidup dan mati bersama. Meskipun ini bukan medan perang yang sebenarnya, mereka sudah memperlakukan turnamen sebagai satu. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah. Saat dia berbicara, Wang Dong mengangkat tangannya. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di telapak tangan Wang Dong. Dia berbicara dengan nada tegas dalam suaranya, ayo berjuang untuk Xiao Xiao. Pulau Dewa Laut, tepiannya. Xuan Lao, bagaimana menurutmu? Wang Yan berdiri di samping Xuan Lao dan bertanya dengan suara pelan. Xuan Lao sudah menghabiskan kaki ayamnya, dan sekarang ada sayap ayam di sekitarnya. Sepertinya dia tidak pernah kenyang. Kedua orang itu tidak buruk. Adapun kawan dengan tubuh jiwa yang sedang kamu bicarakan, dia kurang sedikit. Dia harus memiliki keterampilan yang mirip dengan keterampilan tipe deteksi spiritual, namun sangat disayangkan bahwa cincin jiwa pertamanya hanya berusia 10 tahun. Ini adalah cacat yang tidak bisa ditebus. Saat dia berbicara, Xuan Lao menelan seteguk anggur. Wang Yan menjawab, tapi, Xuan Lao, dia masih memiliki jiwa tubuh. Xuan Lao menggelengkan kepalanya. Kamu harus tahu apa bagian terpenting dari jiwa tubuh, itu potensi yang dimilikinya, serta variasi yang dapat dijalani jiwa bela diri selama pertempuran. Sangat jelas dari pertandingan hari ini, bahkan di bawah tekanan semacam itu, jiwa bela dirinya tidak mengalami variasi apapun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki esensi jiwa tubuh. Dia terlalu tua, dan dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertamanya baru berusia 10 tahun. Bahkan jika dia memiliki potensi yang layak, dia bukan sesuatu yang aku inginkan. Apakah kamu mengerti? Wang Yan masih agak tidak ditugaskan. Xuan Lao, aku baru tahu kemarin bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong telah menyatukan jiwa bela diri mereka, dan bahkan dapat melepaskan keterampilan fusi. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya keterampilan fusi mereka, bukankah itu cukup untuk membuktikan bakatnya? Xuan Lao keberatan. Keterampilan fusi tidak berarti segalanya. Baiklah, aku sudah membuat keputusan. Dua kawan kecil itu bisa dipilih.
Adapun Huo Yuhao, tinggalkan saja. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan terhuyung-huyung pergi, sayap ayam di satu tangan dan labu botol besar di tangan lainnya. Kiprahnya yang goyah membuatnya seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Saat dia menatap punggung Xuanlao, Wang Yan tidak bisa menahan nafas. Dia secara alami mengetahui masalah Huo Yuhao, tetapi dia masih merasa memiliki temperamen yang tidak biasa. Wang Dong dan Xiao Xiao jauh lebih luar biasa daripada dia di permukaan, tetapi dia masih bisa memimpin mereka ke pertandingan mereka, dan telah menjadi inti sebenarnya dari tim mereka. Kenapa ini? Apakah penilaian aku benar-benar salah? Tidak, aku tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memelihara Huo Yuhao. Tidak akan terlambat untuk menemukan Xuanlao setelah dia mendapatkan beberapa prestasi. Penilaian siswa baru sudah memasuki tahap akhir, dan 8 besar sudah diputuskan dari pertandingan pagi. Tidak ada keraguan bahwa 8 tim ini adalah tim yang paling menonjol di antara mahasiswa baru. Namun, 2 tim yang dipimpin oleh siswa peringkat tetua jiwa sebenarnya telah dieliminasi, mengejutkan semua orang. Lebih penting lagi, mereka sebenarnya telah dieliminasi oleh tim yang sama. Hanya ada 8 tim yang tersisa di babak sistem gugur. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di area penilaian, mereka segera menarik perhatian 7 tim lainnya. Jelas bahwa tidak ada tim lain yang mau bertarung melawan mereka berdua di perempat final, bahkan jika mereka hanya memiliki 2 orang yang tersisa di tim mereka. Kekuatan Haodong mereka benar-benar ajaib. Di bawah bantuan Huo Yuhao, Wang Dong telah memulihkan semua kekuatan jiwanya setelah berkultivasi hanya selama 4 jam. Selain itu, menggunakan semua kekuatannya selama pertandingan pagi hari, dikombinasikan dengan kultivasi yang rajin dia lakukan baru-baru ini, telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat ke peringkat 25 sambil menggambar banyak. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, "Benar, keterampilan apa yang kamu gunakan di akhir pertandingan pagi?" Wang Dong menjawab, "Itu adalah keterampilan fusi yang aku buat dengan menggabungkan Guillotine Wing dan Light of the Butterfly Goddess. Ini adalah langkah terkuat yang aku miliki. Jika aku tidak salah, bahwa Xie Huanyue memiliki Beast Soul yang sangat jarang terlihat yang dikenal sebagai Ruberdon. Jiwa bela diri itu secara alami memiliki pertahanan yang sangat kuat. Keterampilan jiwa pertamanya harus transformasi gajah, sedangkan keterampilan memanjang lengan harus hidung gajah. Keterampilan terakhir yang memiliki efek mengendalikan kerumunan yang kuat harusnya seperti gajah Fury. Jika kamu ingin mematahkan pertahanannya yang seperti bola karet, serangan normal pasti tidak akan berhasil. Hanya ada 2 cara yang aku ketahui, serangan unsur tingkat puncak, seperti keterampilan tipe api yang sangat panas atau keterampilan tipe es yang sangat dingin, atau keterampilan yang sangat tajam. Aku menggunakan Light of the Butterfly Goddess untuk mengaktifkan Guillotine Wing aku sehingga aku bisa menggunakan ketajamannya untuk menembus pertahanannya. Sementara orang itu terjebak oleh Xiao Xiao, aku hanya punya cukup waktu untuk mengisi energi yang cukup untuk menggunakannya. Aku yakin bahwa satu serangan aku dapat menghancurkan jiwa bela dirinya." Setelah mendengarkan penjelasan Wang Dong, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji dia. Meskipun dia mempelajari berbagai aspek pengetahuan yang berhubungan dengan guru jiwa selama 3 bulan ini, masih ada celah besar antara dia dan Wang Dong. Ini semakin memperkuat keyakinan Huo Yuhao untuk rajin berkultivasi. "Tim Huo Yuhao, maju dan tariklah undianmu." Suara sutradara Dueilun menyentak Huo Yuhao bangun. Dia kemudian buru-buru berjalan maju, mengambil tongkat dari tabung suara yang dipegang Dueilun. Dueilun dengan hati-hati memandang Huo Yuhao, berpikir untuk dirinya sendiri, anak ini benar-benar memiliki poin luar biasa, dan jiwa bela diri tipe spiritualnya sangat langka. Sayangnya, dia belum mencapai peringkat 20, dan kemungkinan dia mendapatkan cincin jiwa yang kuat di masa depan terlalu kecil. Jika dia dapat terus melewati semua penilaian akademi dan tetap sebagai siswa, kita akan dapat melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marshal pada saat dia mencapai ke-4 atau tahun ke-5. Nomor 3. Setelah mengambil banyak Huo Yuhao, Dueilun dengan keras mengumumkan nomornya. Salah satu tim yang sudah menarik undian mereka tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi, mereka akan bertarung melawan Huo Yuhao dan Wang Dong. Huo Yuhao berjalan kembali menuju Wang Dong. Ada 1 dari 7 peluang bahwa kita akan bertarung melawan tim terakhir yang memiliki tetua jiwa di dalamnya. Jika tim itu adalah lawan kita berikutnya, aku pikir kita harus mempertimbangkan berdoa kepada dewa. Wang Dong memiliki ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. "Dewa apa yang harus kita doakan?" Huo Yuhao terkekeh, "Dewa laut, tentu saja. Bukankah leluhur itu simbol sejati Akademi Shrek kita?" Wang Dong meletakkan tangan kanannya di bahu Huo Yuhao.
Hei, itu tidak lucu. Ketika ada peluang 3 dalam 32 di awal, peluang kita bertarung melawan tim dengan tetua jiwa di dalamnya bahkan tidak 10%, tetapi kita masih mendapatkannya. Ketika 2 dari 16, itu bahkan bukan 8%, tapi kami masih mendapatkannya. Sekarang karena itu peluang 1 dari 7, kemungkinan kita bertarung melawan tim terakhir dengan tetua jiwa di dalamnya bahkan lebih besar daripada peluang kita sebelumnya. Menurut kamu, apa peluang kita sekarang? Setelah mendengar analisisnya, Huo Yuhao segera tersenyum pahit. Kita tidak bisa seberuntung itu, kan? Meskipun konsep keberuntungan memang ada, seseorang tidak akan beruntung atau tidak beruntung sepanjang waktu, fakta membuktikannya. Kali ini, tidak ada tetua jiwa di tim yang mereka pilih. Setelah memasuki area penilaian, kedua tim berdiri saling berhadapan dan memperkenalkan diri. Kali ini, lawan mereka berasal dari kelas 9, dan mereka bertiga adalah Soul Grandmasters. Secara relatif, mereka adalah tim yang sangat kuat. Namun, ada celah besar antara tim mereka dan tim yang dikalahkan tim Huo Yuhao dalam 2 pertandingan sebelumnya. 2 tipe agility dan tipe assault. Kombinasi ini lagi, betapa membosankan. Bagaimana cara kita melakukannya? Wang Dong berbisik di telinga Huo Yuhao. Sebuah cahaya melintas di mata Huo Yuhao. Mari kita dengan kasar memaksa kita melalui mereka. Baik. Tingkat sinergi antara keduanya menjadi jauh lebih tinggi. Setelah saling berbasa-basi, pertandingan dimulai. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Namun, sistem serangan Wang Dong tidak segera dikenakan biaya. Sebaliknya, ia mengepakkan sayap birunya, terbang ke udara sambil segera mengaktifkan cincin jiwa ungu keduanya. Huo Yuhao memegang pergelangan kaki Wang Dong dari bawah. Cahaya keemasan samar di matanya sepenuhnya disembunyikan oleh cahaya yang saat ini dilepaskan Wang Dong. Pola keemasan pada sayap Wang Dong semuanya menyala, sementara sedikit oranye muncul pada mereka sebagai hasil dari Hao Dong Power yang sedang dituangkan ke dalamnya. Kali ini, Huo Yuhao bisa mengamati Wang Dong dari jarak dekat tanpa ada yang mengganggunya. Sebagai akibatnya, ia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya Dewi kupu-kupu Wang Dong tidak menyemburkan pilar cahaya, tetapi banyak bola cahaya. Setiap pola emas pada sayap Wang Dong akan menyemburkan 1 bola cahaya, menyebabkan total beberapa puluh dari mereka muncul. Detik berikutnya, cahaya oranye menerangi seluruh arena. Lawan mereka tidak pernah menyangka Wang Dong akan keluar seketika saat dia bergerak. Lebih penting lagi, mereka tidak pernah berharap kekuatan Dewi Cahaya kupu-kupunya akan sebesar ini. Dengan dukungan Hao Dong Power mereka, Light of the Butterfly Goddess Wang Dong setara dengan Soul Elder 3 cincin yang menggunakan keterampilan jiwa ribuan tahun mereka setidaknya. Yang bisa dilakukan lawan mereka hanyalah melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan kekuatan penuh dan bertahan melawannya. Ketika sinar cahaya yang menyilaukan muncul, 2 master sistem kelincahan jiwa hampir segera meledak keluar dari arena. Meskipun Master Sistem Serangan Jiwa mampu tetap berdiri di dalam arena, kekuatan jiwanya hampir seluruhnya terkuras, dan ia menderita beberapa luka ringan. Karena itu, Wang Dong mengucapkan kalimat yang sangat mendominasi setelah ia membentangkan sayapnya yang mempesona dan mendarat, "Apakah kamu akan meninggalkan arena sendirian, atau apakah aku perlu membantu kamu?" Setelah itu, tidak ada setelah itu. Ini adalah pertandingan tercepat yang telah terjadi sejak turnamen dimulai. Itu juga pertandingan ini yang telah menyebabkan popularitas Wang Dong melambung, dan membuat banyak orang menyebutnya sebagai Master Jiwa Sistem Serangan nomor 1. Setelah pertandingan berakhir, Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya bergegas kembali ke asrama mereka. Pada kenyataannya, meskipun Wang Dong telah memulihkan kekuatan jiwanya, penggambarannya yang berlebihan selama pertempuran sebelumnya telah menyebabkannya menderita beberapa cedera, sehingga dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan berlarut-larut. Namun, hanya Huo Yuhao dan dia yang tahu tentang ini. Itulah mengapa mereka memilih untuk mengakhiri pertandingan dengan cara yang eksplosif. Jika mereka bertemu dengan lawan yang berspesialisasi dalam pertahanan seperti Xie Huanyue, kesulitan pertandingan akan meningkat secara eksponensial, bahkan jika lawan mereka hanya memiliki 2 cincin. Pertandingan kedua mereka berakhir, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao sudah masuk 4 besar turnamen. Dengan kata lain, mereka pasti akan menerima hadiah jika mereka memenangkan pertandingan lain. Jika mereka berhasil memenangkan 2 pertandingan lagi, mereka akan menjadi juara turnamen. Yoi telah memberitahu mereka bahwa kualitas siswa baru tahun ini jauh melebihi kualitas tahun-tahun sebelumnya. Jika mereka mampu menjadi juara di tengah keadaan seperti ini, mereka tidak diragukan lagi telah membuktikan potensi mereka. Setelah mereka kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya.
Sebaliknya, ia segera mulai berkultivasi dengan Wang Dong. Tanpa bantuan Xiao Xiao, pertandingan berikut mereka hanya akan semakin sulit. Selain itu, mereka tidak bisa menggunakan taktik yang sama untuk kedua kalinya. Metode eksplosif mereka untuk mendapatkan kemenangan selama pertandingan sebelumnya memiliki unsur kejutan yang luar biasa, sekarang karena lawan mereka sudah siap untuk itu, akan sangat sulit untuk melakukannya lagi. Namun, ini adalah strategi terbaik mereka untuk meraih kemenangan sebelum Xiao Xiao kembali. Ketika pagi tiba, baik Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membuka mata mereka dan memisahkan telapak tangan mereka satu sama lain. Saat matahari baru saja terbit, Huo Yuhao berdiri dari tempat tidurnya dan membuka jendela di kamar mereka yang menghadap ke timur. Corak ungu diam-diam muncul di langit putih marmer, menyebabkan mata Huo Yuhao langsung berubah menjadi ungu. Setelah merapikan pakaiannya, Wang Dong pergi untuk membersihkan diri. Semuanya terjadi secara alami. Setelah menghirup udara segar yang telah dibiarkan masuk melalui jendela, senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao. Bu, bisakah kamu melihatku? Putramu telah menjadi guru jiwa sejati. Aku bahkan telah menjadi anggota dari salah satu dari 4 tim teratas dalam penilaian mahasiswa baru di Akademi Master Jiwa nomor 1 benua. Jangan khawatir tentang aku pasti akan kembali untuk melihat kamu. Karena kamu menderita begitu banyak keluhan, aku pasti akan membiarkan kamu mengadakan pemakaman agung suatu hari nanti. Aku akan membuat orang-orang yang menghina kamu dan menghina kamu membayar. Dengan itu, jejak permusuhan melintas di mata Huo Yuhao, menyebabkan lapisan merah menyala di matanya sebelum menghilang. Dia tidak berkultivasi dengan rajin dan penuh pengabdian hanya untuk menjadi ahli tingkat puncak atau menjadi ahli di antara para ahli. Dia hanya ingin balas dendam untuk ibunya. Dia tidak pernah melupakan penghinaan yang dideritanya selama masa mudanya. Meskipun dia menerima kehangatan dari orang lain, dan telah merasakan cinta persaudaraan antara teman-teman setelah memasuki Akademi Shrek, dia tidak melupakan 11 tahun kesakitan yang dideritanya. Kenangan dari masa kecilnya sudah tertanam kuat di benaknya. Ya, akan ada suatu hari ketika dia kembali ke tempat yang meninggalkan bekas hitam di ingatan masa kecilnya, serta di mana jenazah ibunya berada. Ambisi Huo Yuhao adalah ambisi yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun, benih balas dendam sudah tumbuh di dalam hatinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh telah berlalu, Wang Dong mendorong pintu terbuka dan masuk kembali ke kamar mereka. Ketika dia melihat Huo Yuhao, yang masih berdiri di dekat jendela, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Di masa lalu, Huo Yuhao akan selalu siap untuk mandi begitu dia kembali. Namun, dia masih berdiri di depan jendela hari ini. Huo Yuhao buru-buru menyeka air mata dari tepi matanya dan berbalik, dengan paksa tersenyum. "Aku baik-baik saja, aku hanya memikirkan ibuku." Terlepas dari itu adalah Tang Ya, Bei, atau Wang Dong. Satu-satunya yang dikatakan Huo Yuhao tentang orang tuanya adalah bahwa mereka meninggalkannya seorang yatim piatu. Tatapan Wang Dong segera berubah lembut. Dia berjalan menuju Huo Yuhao dan berkata, "Jangan merasa sedih. Apa yang terjadi sudah terjadi. Aku yakin Bibi ingin kamu bahagia, bukan? Kamu telah memiliki awal yang benar-benar baru di Shrek Academy, jadi tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu kamu. Pergi mandi dengan cepat. Kami akan berkultivasi sedikit lagi setelah selesai sarapan." Ini benar-benar contoh yang sempurna dari frasa, "Ketika tiba saatnya untuk menerapkan pengetahuan kamu, kamu merasa bahwa kamu tidak cukup memilikinya. Jika aku bekerja lebih keras di masa lalu, kita tidak akan khawatir sekarang." Huo Yuhao terkekeh, lalu meraih perlengkapan mandi dan meninggalkan ruangan. Bisakah seseorang melupakan balas dendam mereka? Jika seseorang bisa lupa balas dendam, kekuatan apalagi yang bisa mendorong seorang anak berusia 11 tahun belaka untuk melakukan perjalanan melintasi tanah dan menuju ke Great Stardew Forest? Apalagi yang bisa memotivasi seorang anak, yang bakatnya sangat buruk, sampai pada titik ia sekarang? Namun, meskipun balas dendam kadang-kadang bisa menjadi kekuatan pendorong, ada kalanya balas dendam juga bisa mengaburkan mata. Setelah mandi, Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru makan sarapan mereka, lalu bercocok tanam sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, mereka meninggalkan kamar mereka dan menuju ke area penilaian. Juara dari turnamen knockout tahun ini akan diputuskan hari ini, dan setelah mencapai 4 besar, tidak ada tim yang akan gemetar dari yang lain. Jumlah penonton hari ini bahkan lebih besar dari kemarin. Semua penonton adalah guru, tentu saja, karena para siswa masih harus melanjutkan kelas mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria tua yang ceroboh yang muncul di panggung tinggi kemarin belum muncul hari ini. 4 tim teratas berdiri bersama, menunggu undian.
Namun, orang yang bertanggung jawab atas undian-undian hari ini bukan lagi Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Due Ilun. Seorang lelaki tua berpakaian putih telah mengambil posisi. Ketika dia melihat pria tua ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan kaget. Dia sebelumnya melihat pria tua ini sebelumnya, ketika dia dan Wang Dong telah bertemu si pengamuk Ma Xiaotao untuk pertama kalinya. Pada saat itu, lelaki tua ini adalah orang yang bertanggung jawab atas para guru yang bergegas dari Danau Dewa Laut. Karena turnamen nokaut penilaian siswa baru telah maju ke tahap akhir hari ini, dia akhirnya muncul. Ini jelas menunjukkan posisi luhurnya di akademi. Bahkan Direktur Due Ilun, yang memiliki jumlah otoritas yang sangat tinggi di akademi, dengan hormat berdiri di sampingnya. Salam, anak muda. Aku Yan Xiaoze, Dekan 261 Akademi Shrek. Pria tua berpakaian putih itu membawa senyum di wajahnya saat dia berbicara. Dia memiliki temperamen yang sangat hangat, dan membuatnya seolah-olah dia hanya orang tua biasa. Meskipun Huo Yuhao sudah menebak identitas pria itu, setidaknya sampai batas tertentu, dia masih secara tidak sadar meluruskan punggungnya ketika diumumkan secara pribadi oleh pria itu, sama seperti siswa lainnya. Status apa yang dimiliki Dekan Akademi Shrek? Sebagai Dekan Akademi nomor 1 benua, ia memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan kaisar dari negara manapun di dunia. Selain itu, sebagai Dekan Akademi Shrek, dia pastinya adalah seorang ahli super titlet Douluo. Dia adalah eksistensi puncak sejati di Douluo kontinen. Dekan yang muncul secara pribadi adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh mahasiswa baru. Aku tahu bahwa kamu semua sangat ingin tahu mengapa aku datang ke sini, dan kamu tidak salah. Biasanya, ketika penilaian mahasiswa baru memasuki tahap terakhir, seorang wakil dekan akan cukup untuk menunjukkan seberapa banyak nilai akademi terhadap kamu. Namun, aku harus mengakui bahwa penampilan kamu selama penilaian mahasiswa baru ini telah membuat aku sangat senang. Aku datang karena kamu semua adalah mahasiswa baru terbaik yang pernah aku lihat selama 100 tahun terakhir, jadi aku sangat tertarik dengan kamu semua. Selain itu, aku akan menonton semua pertandingan hari ini, jadi aku harap aku akan terus dikejutkan oleh kalian semua. Baiklah, mari kita mulai menggambar. Secara alami, dekan sendiri tidak bisa menggambar banyak. Dengan demikian, Due Ilun buru-buru mengambil alih tanggung jawab menggambar banyak. Namun, Din Yan sendiri secara pribadi memegang tabung suara, yang segera menyebabkan semua mahasiswa baru yang hadir merasa darah mereka mendidih. Ini adalah kekuatan super yang hanya dibicarakan dalam legenda. Dekan Akademi Shrek sebenarnya memegang tabung suara untuk kita. Belum lagi mahasiswa baru ini, bahkan jika sekelompok Soul Douluo berdering 8 ada di sini, mereka masih merasa sangat tersanjung. Dalam sekejap, mahasiswa baru merasa sangat gembira. Huo Yuhao dan Wang Dong juga tidak terkecuali. Tim Huo Yuhao dari kelas 1, silakan maju untuk mengambil undian kamu. Kali ini, tim pertama yang menarik undian mereka tiba-tiba adalah tim Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik. Kamu pergi. Huo Yuhao menyenggol temannya. Wang Dong menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu pemimpin tim. Cepat pergi dan menggambar. Sambil berbicara, dia mendorong Huo Yuhao keluar, menjadikannya siswa pertama yang menarik banyak dari dekan. Huo Yuhao merasa agak gugup saat dia berjalan maju. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bagiannya, dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, lengannya bahkan bergetar. Din Yan tersenyum. Kawan kecil, tidak perlu gugup. Aku harap tim kamu bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah menggambar undiannya, Huo Yuhao mundur selangkah dan dengan hormat membungkuk dalam-dalam ke arah Yan Xiaoze. Setelah itu, dia menyerahkan semua miliknya kepada Due Ilun sebelum berjalan kembali ke Wang Dong. Pada saat dia mencapai Wang Dong, dia menemukan bahwa kecepatan detak jantungnya telah 2 kali lipat. Kelas 1, Tim Huo Yuhao. Nomor lot 2, angka 2, menandakan bahwa mereka akan bersaing di arena kedua selama semifinal. Ada 4 angka di dalam silinder, 2, 1, dan 2, 2. Kelas 5, Tim Dai Hua Bin. Tolong maju ke depan dan buat undian kamu. Seorang pemuda jangkung berjalan maju dengan langkah besar. Huo Yuhao selalu memiliki ingatan yang baik, tetapi ketika dia melihat ke belakang pemuda ini, dia menemukan bahwa dia tidak pernah melihat pemuda ini selama undian-undian pertandingan sebelumnya. Jelas, tim dari kelas 5 telah mengubah orang yang mereka kirim untuk memilih nasib mereka karena penampilan Din Yan Xiaoze. Pemuda itu berjalan ke atas panggung dan, setelah memberi hormat kepada Yan Xiaoze dan Due Ilun, banyak menggambar. Mengikuti Huo Yuhao, dia membungkuk dalam-dalam sebelum menyerahkan nasibnya kepada Due Ilun. Setelah itu, dia berbalik. Wajahnya tampan, namun sedingin es.
Rambutnya yang panjang dan keemasan terbelah dua di atas kepalanya dan disampirkan di pundaknya. Jika seseorang harus memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa ada dua murid yang tiba-tiba di matanya yang biru tua. Selain itu, dia juga sedikit lebih tinggi dari teman-temannya. Ketika Huo Yuhao melihatnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Pandangan tak terbayangkan memenuhi matanya, dan tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar tak terkendali saat dia meraih lengan Wang Dong yang berada di sebelahnya. Wang Dong dikejutkan oleh gerakannya yang tiba-tiba. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya sangat pucat. Sejumlah kebencian yang tidak bisa diungkapkan muncul di matanya. Cengkeraman Huo Yuhao sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Wang Dong merasa itu sedikit menyakitkan. "Bu, aku akan membantumu mengeringkan pakaian." Seorang bocah lelaki berusia 7 atau 8 tahun yang lembut dengan erat memeluk ember kayu besar dan berjalan terhuyung-huyung keluar dari halaman untuk mengeringkan pakaian di luar. Seorang wanita parubaya yang cantik berdiri di halaman saat dia melihat sosok pemuda itu, tatapan puas di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Yuhao, aku telah benar-benar tumbuh." Dia menjadi lebih dan lebih bijaksana. Yuhao kecil membawa ember kayu dan meninggalkan halaman dengan susah payah. Ketika dia melewati lorong di depannya, dia akan berada sekitar 10 langkah dari area pengeringan pakaian. Tepat pada saat itu, kekuatan besar tiba-tiba menghantam tubuhnya dari samping, dengan kejam mendorong tubuhnya, bersama dengan ember, ke tanah, menyebabkan pakaian yang baru saja dibersihkan untuk segera tersebar di tanah. "Kamu bajingan, apakah kamu tidak memiliki mata? Apakah kamu tidak melihat bahwa Tuan Muda telah kembali? Matikan!" Suara sombong terdengar. Yuhao kecil menahan rasa sakit yang dia rasakan, hanya untuk melihat 8 penjaga yang tampak kuat berdiri di kedua sisi jalan. Orang yang baru saja menjatuhkannya adalah seorang penjaga, dan seorang pemuda, yang mengenakan jubah putih bersulam pola seekor ular sanca putih, berjalan ke arahnya. Pemuda itu tampak sangat tampan, dan dia memiliki 2 murid di matanya. Selain itu, ia memberikan perasaan yang mulia dan menyendiri. Ada pandangan tegas di matanya, namun dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao sampai dia menginjak sepotong pakaian yang telah kotor oleh lumpur. Pemuda berjubah putih berhenti dan menatap dingin ke arah Huo Yuhao. "Kalahkan dia." Dengan itu, dia dengan cepat berjalan pergi, seolah dia takut mengotori matanya. 2 dari 8 penjaga segera berlari menuju Yuhao kecil, lalu mulai dengan kejam memukulinya. Huo Yuhao baru berusia 8 tahun pada saat itu, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk melawan? Mendengar keributan yang terjadi di luar, ibu Huo Yuhao bergegas keluar dari halaman dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi putranya sambil memohon para penjaga untuk berhenti. Namun, 2 ibu dan anak dipukuli hingga 1 inci dari kehidupan mereka sebelum kedua penjaga akhirnya berhenti. Huo Yuhao masih muda saat itu, jadi kemampuan pemulihannya sedikit lebih kuat daripada ibunya. Namun, tubuh ibunya sudah lemah karena penyakit yang menumpuk selama bertahun-tahun kerja kerasnya. Selain itu, pemukulan yang diterimanya kali ini telah membuatnya menderita luka yang sangat parah. Setelah 2 tahun, ia jatuh sakit parah, dan kemudian selamanya meninggalkan dunia. 3 tahun telah berlalu, dan dia tumbuh jauh lebih tua. Namun, meskipun ini masalahnya, Huo Yuhao tidak akan pernah melupakan sepasang matanya yang acuh tak acuh, atau suara dinginnya sejak saat itu. Itu dia adalah penyebab utama yang menyebabkan kematian ibunya. Kemerahan perlahan memenuhi mata Huo Yuhao. Dia dengan jelas melihat murid-murid kembar yang mencolok yang menandakan keturunan langsung dari rumah Adipati. Dan orang itu adalah putra bungsu Duchess. Dengan kata lain, dia adalah saudara tirinya, dia adalah orang yang menyebabkan kematian ibunya. Dia adalah Dai Huabin. Wajah Dai Huabin sedingin biasanya. Bahkan ketika dia berdiri di depan Dinyan Shaoze, dia tidak menurunkan kepalanya yang sombong. Berbeda dengan siswa lain yang berdiri di hadapan dekan, dia jauh lebih tenang. Hanya kepalan tangannya yang rapat mengungkap kegelisahan di hatinya. Dia jelas lupa siapa Huo Yuhao itu. Betul. Meskipun dia membawa malapetaka pada Huo Yuhao dan ibunya pada saat itu, dia tidak pernah mengenalinya sebagai saudara tirinya. Tim Dai Huabin, lot nomor 1. Setelah Duelun membuat pengumuman, Dai Huabin kembali ke timnya. Emosi Huo Yuhao sedikit tenang ketika dia tidak lagi bisa melihat wajah Dai Huabin. Saat ini dia membutuhkan dukungan Wang Dong untuk bahkan berdiri dengan kuat di tanah. Wang Dong dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menjadi sangat emosional, dan dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang terjadi padanya. Namun, sudah pasti bahwa ini ada hubungannya dengan Dai Huabin itu. Yuhao, tenang.
Apa yang terjadi denganmu? Wang Dong dengan lembut menghiburnya. Saat undian berlanjut, tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Huo Yuhao. Hanya ketika undian berakhir, Huo Yuhao berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, Wang Dong masih bisa merasakan tubuhnya bergetar. Lebih jauh lagi, ini adalah jenis getaran yang hanya terjadi ketika kondisi emosi seseorang telah mencapai batasnya. Masih bisakah kamu bertarung? Wang Dong bertanya, khawatir. Tidak ada waktu tersisa untuk bertanya, mengapa? Karena semifinal baru akan dimulai. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan paksa menahan rasa sakit yang ada di hatinya saat dia mengangguk dengan lembut. Aku bisa. Baru saja, nomor berapa yang didapat Dai Huabin? Wang Dong mengerutkan alisnya. Dia bahkan tidak mendengar pengumuman sekeras itu? Perubahan emosinya sehebat itu? Dia menggambar satu. Jika kita bertarung melawan mereka, itu akan terjadi selama final. Sebelumnya, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah tetua jiwa berdering. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.